Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramadika Nur Ainun Oktaviani, NIM 0532300166. Pada tugas public speaking kali ini, izinkan saya memaparkan materi tentang VOD atau Video on Demand, produk digitalisasi dalam media massa. Oke, media massa sendiri, menurut Dani Fardiansyah dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi, merupakan media yang digunakan pada tataran komunikasi massa. Jadi di sini skalanya sangat besar. Salah satu contohnya adalah surat kabar, majalah, televisi, dan film. Tapi jangan lupa teman-teman, kita masih punya internet yang juga bagian dari media massa. Nah, definisi internet sendiri merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran perangkat di seluruh dunia yang memungkinkan kita nih untuk bertukar informasi. Bahkan kita bisa berkomunikasi secara lebih cepat dan mudah, efisien, efektif seperti itu. Bahkan nggak sampai situ aja. Kadang kan kita kalau misalkan pakai internet bisa untuk melamar pekerjaan, kita bisa memperbarui data, bikin SIM online, perpanjang SIM. Kemudian kita bisa juga bikin SKCK online seperti itu. Nah, di sini saya coba menggambarkan perkembangan penggunaan internet dari tahun ke tahun dan persebarannya. Jadi, di gambar sebelah kiri ini ada bar chart mengenai peningkatan jumlah frekuensi penggunaan internet dari perkotaan dan pedesaan. Dan di tahun 2024 ini ternyata ada kenaikan nih dari 2023 dan dari 3 tahun sebelumnya itu juga ada peningkatan. Kemudian di peta Indonesia yang sebelah kanan ini kita bisa tahu bahwa persebaran internet ini relatif hampir menyeluruh di seluruh Indonesia dengan persentase tertinggi kenaikan ada di Kepulauan Riau dengan 89,26% pada tahun 2024. Sedangkan DKI Jakarta nih yang merupakan ibu kota negara ternyata ada di posisi kedua nih ya dengan angka 87,84% pada tahun 2024. Sama-sama naik tapi ada di posisi kedua setelah Kepulauan Riau. Sedangkan di persentase terendah tercatat di Provinsi Papua Pegunungan dengan angka 6,76% pada tahun 2024. Jadi kita masuk nih ke materi utama kita tentang VOD. Seperti yang tadi di awal ya saya sudah bilang, ini ada logo Netflix, ada YouTube, ada video.com, ada RCTI Plus. Nah, mereka itu adalah bagian atau contoh produk dari VOD sendiri. VOD itu merupakan sebuah sistem yang memungkinkan kita sebagai user atau pengguna untuk menonton konten audio visual atau video film kapanpun dan dimanapun sesuai kemauan kita. Jadi terkadang kalau misalkan kita udah di rumah gitu, tapi kita pengen nonton film, nah kita bisa coba tuh buka YouTube atau Netflix atau platform lainnya yang menyediakan fitur menonton film. Ada banyak list filmnya kita bisa nonton di situ. Itu salah satu keuntungan dari VOD sendiri. Maaf. Dan di sini ada infografis tentang pengguna VOD yang saya ambil sampelnya atau datanya dari research-nya Populix di tahun 2022. Jadi ini adalah dengan total responden sebesar 1.000 responden yang mana ternyata ada 360 responden yang menyatakan bahwa mereka setiap hari menggunakan atau mengakses VOD. Kemudian di posisi kedua di sini ada 250 responden yang menyatakan juga bahwa mereka menggunakan atau mengakses VOD itu ada di sekitar angka 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Tapi ternyata juga ada loh yang hanya 10 orang yang mengaku bahwa 2 minggu sekali akses VOD. Itu sangat kecil ya angkanya ya, dibandingkan yang ternyata banyak sekali responden-responden ini yang setiap hari buka VOD. Berarti di sini kalau kita bisa simpulkan, ada 43% orang yang
atau responden yang mengaku bahwa mereka intens memakai VOD. Kemudian lebih dari 50% tetap sama nih frekuensinya. Jadi dalam seminggu ada 2 sampai 5 kali menggunakan VOD ini. Nah, sedangkan di sini ada nih masih ada 1% orang yang ternyata masih jarang memakai dan itu merujuk pada frekuensi 2 minggu sekali sampai sebulan sekali pemakaian VOD. Nah, di sini ada nih top VOD apps menurut research Publix tahun 2022. Karena 2022 ini habitnya masih habit-habit pandemi, jadi kemungkinan ada perbedaan habit responden dengan ketika sebelum pandemi atau bahkan sesudah pandemi seperti tahun-tahun sekarang ini. Nah, tapi di tahun 2022 ternyata ada Netflix di posisi pertama dengan respondennya yang mengatakan atau memilih Netflix sebagai pilihan pertama di angka 69%. Kemudian di posisi kedua ada Disney Plus Hotstar di angka 62% dan yang posisi ketiga ada YouTube di angka 52%. Jadi di sini presentasenya ini multiple ya teman-teman. Jadi tidak hanya satu responden memilih satu opsi aja, tapi mereka bisa memilih lebih dari satu opsi brand VOD seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.